Baik, saya akan menjelaskan tentang latar belakang Perang Dingin. Perang Dingin atau Cold War merupakan sebuah ketegangan dan kompetensi antara Amerika Serikat atau beserta sekutunya yang disebut Blok Barat dengan Uni Soviet beserta sekutunya yang disebut Blok Timur. Perang Dingin terjadi antara tahun 1947 sampai tahun 1991. Perang Dingin lebih identik dengan perang ideologi dan perluasan pengaruh antara dua kekuatan besar. Tujuan dari perang ini adalah mendapatkan banyak dukungan dari negara-negara di dunia. Istilah Perang Dingin sendiri diperkenalkan pada tahun 1947 oleh Bernard Baruch dan Walter Lippmann dari Amerika Serikat untuk menggambarkan hubungan yang terjadi di antara kedua negara adik kuasa. Penyebaran ideologi dan perbedaan paham. Salah satu faktor yang mendorong munculnya Perang Dingin adalah adanya penyebaran ideologi dan perbedaan paham antara negara adik kuasa yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Perang ideologi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet merupakan sebuah pertentangan antara dua sistem nilai yang saling berlawanan. Yang ketiga, persaingan kekuasaan. Amerika Serikat dan Uni Soviet mempunyai kepentingan yang sama untuk menjadi pengusaha ke dunia. Oleh karena itu, Amerika bersaing dengan Uni Soviet dengan cara-cara baru untuk mengembangkan kekuasaannya di berbagai negara. Amerika bertindak sebagai kreditor dalam membantu negara-negara yang sedang berkembang. Saya akan mempresentasikan tentang materi saya. Yang pertama adalah persaingan militer dan pertahanan. Pertentangan ideologi antara Amerika dan Uni Soviet semakin melebar pada ranah persaingan militer dan pertahanan. Hal ini dilakukan untuk memperkuat pengaruh paham dan ideologinya. Di berbagai negara, hampir semua langkah diplomatik dipengaruhi oleh tema-tema ideologis yang kemudian dilengkapi dengan perangkat militer. Pertentangan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet semakin meningkat sehingga terjadilah perlombaan senjata untuk menunjukkan kekuatan masing-masing negara. Persaingan antara kedua negara tersebut meningkatkan upaya peningkatan teknologi persenjataan, yaitu dalam hal pengembangan senjata nuklir. Sampai saat ini, perkembangan penggunaan tenaga nuklir terus dilakukan di beberapa negara, termasuk dalam persenjataan dan peralatan perang. Yang kedua, perkembangan Perang Dingin. Perang Dingin merupakan fase ketegangan dunia karena adanya persaingan antara Uni Soviet dan Amerika Serikat. Perang Dingin dimulai setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, yaitu antara tahun 1949 sampai tahun 1989. Beberapa peristiwa penting Perang Dingin, yaitu adanya blokade Berlin pada tahun 1949. Selanjutnya, di benua Asia terjadi Perang Korea tahun 1950 sampai tahun 1953. Dan yang terakhir adalah ciri khusus Perang Dingin. Perang Dingin mempunyai ciri khusus yang membedakan dengan perang yang lain. Salah satu ciri tersebut adalah munculnya aliansi militer yang disebut NATO. Baik, saya di sini akan menjelaskan materi saya tentang sistem aliansi. Dominasi Uni Soviet dan Amerika Serikat berpengaruh pada hubungan internasional. Hal ini menimbulkan blok-blok aliansi yang didasarkan pada persamaan ideologis. Beberapa bentuk aliansi yang dilakukan oleh blok Barat maupun blok Timur adalah sebagai berikut. 1. Pembentukan NATO. Pembentukan NATO pada tanggal 4 April 1949. Yang kedua, pembentukan SEATO pada tahun 1954. Yang ketiga, Uni Soviet membentuk Pakta Warsawa pada tahun 1955. Yang keempat, pembentukan Kominform pada tahun 1947. Yang kelima, pembentukan Pakta Anzus pada tahun 1951. Baiklah, yang selanjutnya perebutan hegemoni atau kekuasaan. Adapun blok-blok aliansi antara kedua negara adidaya yang mengakibatkan sikap saling curiga dan perebutan hegemoni atas beberapa wilayah dianggap strategis. Beberapa perebutan hegemoni atau kekuasaan terjadi di beberapa wilayah tersebut. Yang pertama, kawasan Asia Timur merupakan daerah yang dinilai strategis oleh kedua negara adidaya. Oleh karena itu, Uni Soviet segera menduduki seluruh wilayah Manchuria dan Korea setelah kalahnya Jepang dari sekutu. Beberapa kawasan yang strategis juga tidak luput dari incaran blok Barat maupun blok Timur adalah kawasan Amerika Tengah, Afrika, Asia Barat, dan lain-lain. Selama Perang Dingin berlangsung, kedua negara adik kuasa tidak pernah
terlibat secara langsung dalam konflik peperangan secara terbuka. Mereka selalu berada di belakang negara-negara yang sedang bersengketa dengan memberikan bantuan persenjataan negara-negara yang sedang bersengketa. Yang ketiga, perlombaan teknologi. Pembentukan aliansi dan pembentukan fakta menambah persaingan antara Uni Soviet dan Amerika Serikat. Hal ini menyebabkan rasa ketidakpercayaan dan kesalahpahaman antara kedua blok tersebut. Politik balance of power juga ditandai dengan persaingan teknologi dalam berbagai bidang sebagai berikut. Yang pertama, perlombaan teknologi persenjataan nuklir. Yang kedua, perlombaan teknologi antar siksa. Saya akan menjelaskan materi saya tentang kegiatan spionase. Kegiatan spionase merupakan kegiatan mata-mata yang tercermin dalam berbagai organisasi rahasia yang dibentuk oleh Amerika Serikat maupun Uni Soviet. Salah satu organisasi spionase adalah KGB atau Komit Garuda Timothy Bejopanosti yang merupakan dinas intelijen sipil dan dinas rahasia Uni Soviet. Sedangkan CIA atau Central Intelligence Anglit merupakan dinas rahasia Amerika Serikat yang bertugas untuk mencari keterangan tentang beberapa informasi penting. Yang kedua adalah akhir Perang Dingin. Berakhirnya Perang Dingin telah mengakhiri sistem kekuasaan bipolar menjadi multipolar atau lebih mengedepankan persaingan ekonomi daripada persaingan militer. Berakhirnya Perang Dingin ini juga mengaruhi hubungan internasional yang sebelumnya lebih fokus pada politik dan keamanan berubah pada ekonomi, lingkungan, Islam, dan serta teorinya. Yang ketiga adalah peredaran Perang Dingin. Perang Dingin ini telah berlangsung selama 45 tahun lebih yang melibatkan Amerika Serikat dengan satunya Blok Barat melawan Uni Soviet dan sekutunya Blok Timur. Selama 2 dekade terjadi ketegangan dalam suasana Perang Dingin. Maka kedua belah pihak berupaya mengadakan pengurangan ketegangan atau disebut program DNT. Program DNT merupakan didasari oleh ide Kasiful yang berarti hidup berdampingan secara damai. Saya akan menjelaskan materi saya. Yang pertama, perjanjian formal. Perang dingin antara blok barat dan blok timur yang semakin memanas menyebabkan kesadaran antara Amerika dan Uni Soviet untuk mengurangi ketegangan dengan mengadakan perundingan atau perjanjian. 1. Mengurangi perang nuklir. 2. Mengurangi anggaran pertahanan. 3. Mencegah perlombaan senjata. Saya meredakan ketegangan antara blok barat Amerika Serikat dan blok timur Uni Soviet. Tidak hanya dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan tetapi juga dilakukan oleh pihak dunia ketiga. Hal ini dibuktikan dengan munculnya gerakan non-blok atau GNB pada tahun 1961 serta Free Zone oleh beberapa negara Asia Tenggara di Bangkok atau Thailand pada bulan Desember 1995. Yang kedua, Perang Indonesia dalam Perang Dingin. Perang Indonesia merupakan tindak lanjut dari berakhirnya Perang Dunia Kedua pada tahun 1945. Perang Dingin memunculkan dua kekuatan baru untuk diklasifikasikan berdasarkan blok barat dan blok timur. Negara Amerika Serikat dengan ideologinya liberalis, sedangkan blok timur merupakan gabungan dua kekuatan dunia tersebut saling menunjukkan persaingan dalam menyebarkan ideologi, persaingan teknologi mutakhir serta persaingan kekuatan militer. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya. Yang pertama, memprakarsai gerakan non-blok. Perang Dingin berdampak pada arus perpolitikan di seluruh dunia. Negara-negara di seluruh dunia dihadapkan pada dampak persaingan blok barat dan blok timur yang terus menyebarkan ideologinya, khususnya di negara-negara berkembang. Terlepas dari lahirnya blok barat dan blok timur yang saling berebut pengaruh dan dominasi, muncul salah satu paham dengan mengatasnamakan gerakan non-blok atau GNB. GNB akhirnya resmi didirikan pada tahun 1961. GNB lahir sebagai jalan menghindari keberpihakan negara-negara anggota kepada blok barat maupun blok timur. 2. Menegai konflik melalui ASEAN. ASEAN merupakan akronim dari Association of Southeast Asian Nations. Organisasi ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. ASEAN digagaskan oleh 5 negara yang diwakili oleh para menteri luar negeri yang menandatangani deklarasi ketika itu. Ia sebagai berikut. 1. Adam Malik, perwakilan dari Indonesia. 2. Tun
Abdul Razak, perwakilan dari Malaysia. 3. Cheng Koman, perwakilan dari Thailand. 4. Narcisco Ramos, perwakilan dari Filipina. 5. S. Raja Ratnam, perwakilan dari Singapura. Di antara berbagai organisasi tersebut, ASEAN inilah salah satu organisasi yang ikut diprakarsai dengan bangsa Indonesia demi mewujudkan perdamaian kawasan maupun dunia. ASEAN merupakan organisasi tingkat regional yang mewadahi kerjasama antara negara di kawasan Asia Tenggara. ASEAN menjadi organisasi regional yang sangat berpengaruh pada masa Perang Dingin. Indonesia sangat berkontribusi di dalam ASEAN untuk menciptakan perdamaian dan keamanan di wilayah Asia Tenggara meskipun masih dalam tahap sebagai mediator atau penegak konflik. Pencapaian ini merupakan cikal bakal terciptanya stabilisasi perdamaian dan ketenangan di Asia Tenggara, sehingga sebagai bangsa di kawasan ini dapat melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. But I can see us lost in the memory. August slipped